Al-jumlatu ya, jumlah dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah kalimat. Sedangkan al-kalimatu, kalimat dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayuhat tulab wa tulabah, kaifa halukum jami'an. Arju halakum fi sihah wa afiyah kulla sa'ah. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dalam segala hal, dimudahkan dalam belajarnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga tetap dilimpah curahkan pada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, pada keluarganya, tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang qawaid dan tarkib jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Al-lughatul arabiyah, bahasa Arab, li fasli samin, untuk kelas 8, al-madrasah al-mutawassithah al-islamiyah, madrasah sanawiyah. Satu hal yang perlu diketahui tentang jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah, ya. Jumlah itu apa? Kan jumlah itu al-jumlatu ya, jumlah dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah kalimat. Sedangkan al-kalimatu, kalimat dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah kata. Jadi jumlah dalam bahasa Arab artinya kalimat dalam bahasa Indonesia, dan al-kalimat, kalimat dalam bahasa Arab, kata dalam bahasa Indonesia. Mari kita lanjutkan. Maka al-jumlatul fi'liyah, nah, artinya adalah kalimat yang diawali dengan kata kerja atau fi'il. Al-jumlah itu tadi adalah kalimat, al-fi'liyah ya, kata kerja, fi'il. Jadi kalimat yang diawali dengan kata kerja. Kita lihat contoh ya. Yartadi at-talibu malabisal madrasati. Yartadi talibu malabisal madrasati. Siswa itu memakai seragam sekolah. Awal kalimatnya adalah yartadi. Yartadi itu artinya memakai, merupakan kata kerja atau fi'il mudhari ya, dari kata irtada yartadi. Kemudian at-talibu itu sebagai fa'il atau subjek ya, pelaku. At-talibu siswa. Jadi yartadi fi'il, at-talibu fa'il. Jadi setelah fi'il itu kata kerja, pasti ada yang mengerjakannya, disebut dengan fa'il. Kemudian malabisal madrasati itu adalah maf'ul bih ya, atau objek, hal yang dikenai pekerjaan. Siswa itu memakai seragam sekolah ya. Memakai yartadi fi'il, at-talibu sebagai fa'il, dan malabisal madrasati sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih harus difathahkan ya, malabisal madrasati. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, maka jumlah fi'liyah itu ya, rumusnya adalah fi'il ditambah fa'il, atau fi'il ditambah fa'il ditambah maf'ul bih. Jadi bisa fi'il fa'il, bisa fi'il fa'il dan maf'ul bih. Nah, kenapa seperti itu? Ya, kita jelaskan lagi. Jadi jumlah fi'liyah itu ada fi'il fa'il, ada fi'il fa'il maf'ul bih. Untuk yang fi'il fa'il, contoh yantahi la'bul qurratu, yantahi la'bul qurrati fi sa'atil khamisah. Permainan bola selesai pada jam 5. Permainan bola selesai pada jam 5. Kemudian
Untuk fi'il fa'il maf'ul bih, ya'malu Ahmad al-wajibal manziliyya. Ya'malu Ahmad Ya'malu Ahmad al-wajibal manziliyya. Ahmad mengerjakan PR. Untuk yantahi la'bul qurratu fi sa'atil khamisah. Yantahi itu fi'il, kemudian la'bul qurratu fa'il. Nah, ini fi sa'atil khamisah itu adalah keterangan waktu. Jadi tidak ada maf'ul bih di sini. Nah, yang ini ya'malu fi'il, kemudian Ahmad fa'il, al-wajib al-manziliyah maf'ul bih. Jadi yang dikenai objek pekerjaan. Jadi bisa fi'il fa'il, bisa fi'il fa'il maf'ul bih. Untuk yang fi'il fa'il, yantahi itu fi'ilnya fi'il lazim disebutnya, atau kata kerja intransitif, tidak membutuhkan objek. Nah, selesai permainan bola selesai pada jam 5. Beda dengan menyelesaikan. Nah, kalau menyelesaikan itu transitif. Kemudian ya'malu mengerjakan. Nah, apa yang dikerjakan gitu kan? Nah, ya'malu itu fi'il muta'addi. Jadi kata kerja transitif, membutuhkan objek. Jadi untuk kata kerja atau fi'il lazim tidak membutuhkan objek, maka formatnya adalah fi'il fa'il, rumus jumlah fi'liyahnya. Untuk fi'il muta'addi yang membutuhkan objek atau kata kerja transitif, fi'il fa'il maf'ul bih ya, rumus jumlah fi'liyahnya. Nah, ya'malu Ahmad sebagai fa'il, kemudian al-wajib al-manziliyah sebagai maf'ul bih ya. Kalau yang ini tidak ada maf'ul bih. Itu untuk jumlah fi'liyah. Kita lanjutkan jumlah ismiyah. Ya, jumlah itu kalimat, ya, kalimat yang diawali dengan isim. Ya, jumlah ismiyah. Kita lihat contoh jumlah ismiyah. Formatnya atau rumusnya adalah mubtada ditambah khobar mubtada. Contoh, at-thalibu yartadi malabisal madrasati. At-thalibu yartadi malabisal madrasati. Untuk terjemahannya sama dengan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah tadi ya. Siswa memakai seragam sekolah. Nah, at-thalibu itu sebagai mubtada. Kemudian yartadi sebagai khobar mubtada. Khobarnya adalah khobar jumlah fi'liyah, itu kan. Jadi dari khobar dari kata kerja. Nah, at-thalibu itu ya diawali dengan isim mufrad mudzakkar ghaib ya, disebutnya isim mufrad. Jadi isim ya. At-thalibu itu diawali dengan isim. Awal kalimatnya isim. Isim mufrad mudzakkar ghaib. Kalau at-thalibani berarti tasniyah mudzakkar ghaib. At-thalibuna berarti kan itu adalah jamak mudzakkar ghaib. At-thalibatu mufradah muannasah ghaibah itu, dan selanjutnya ya. Kemudian contoh selanjutnya, ana utoli'u durusa lailan. Ya, ana saya utoli'u memutola'ah ad-durusa pelajaran lailan, malam hari. Ana itu sebagai mubtada ya. Kemudian utoli'u khobar mubtada. Ana itu sebagai mubtada, itu juga awal kalimatnya adalah isim, makanya disebut dengan jumlah ismiyah. Nah, ana itu adalah isimnya, isim domir atau kata ganti ana ya. Isim domir mutakalim wahdah. Syarat-syarat jumlah ismiyah. Nah, ada 3 ya. Yang pertama, mubtada harus berbentuk isim ma'rifat dan rofa. Kemudian yang kedua, khobar harus berbentuk isim nakiroh dan rofa jika berupa isim. Kemudian yang ketiga, khobar harus sealur dengan mubtada dan dari sisi jenis mudzakkar dan muannas dan jumlah mufrad, muannas dan jamak. Baik, perhatikan satu-satu. Mubtada harus berbentuk isim ma'rifat dan rofa.
Contoh, at-thalibu yartadi malah bisal madrasati. At-thalibu sebagai mubtada. Nah, ini isimnya isim ma'rifat. Ciri ma'rifatnya dengan alif lam, artinya siswa itu atau siswa tersebut. Jadi sudah khusus ya, sudah tertuju pada siswa tersebut. At-thalibu yartadi malah bisal madrasati. Jadi harus berbentuk isim ma'rifat, tidak boleh isim nakiroh. Contoh, ya tidak boleh tolibun, yartadi malah bisal madrasati. Kalau tolibun itu isim nakiroh, artinya seorang siswa memakai pakaian atau seragam sekolah. Kalau bahasa Inggris berarti student, ya. Seorang siswa. Siswa yang mana? Nah, itu kan belum tentu, itu kan. Ya, itu belum tertuju pada siswa yang mana, itu kan yang dimaksud. Tolibun yartadi malah bisal madrasati. Jadi kalau hilang alif lamnya menjadi nakiroh, maka ujungnya berubah dari kata at-tolibu domah menjadi domatain ya, tanwin domah. Atau tidak boleh juga at-toliba ya, dibacanya tidak ropa ya. Walaupun sudah ma'rifat, kalau mubtadanya dibaca at-thaliba tidak rofa, itu juga tidak boleh, harus at-thalibu yartadi malah bisal madrasati. Jadi mubtada harus berbentuk isim ma'rifat. Kemudian yang kedua, khobar harus berbentuk isim nakiroh dan rofa jika berupa isim. Contoh ya, ana tolibun, ana sebagai mubtada, kemudian tolibun khobar mubtada. Khobarnya itu berupa isim ya, isim dhohir nih, tolibun ya, mufrad mudzakkar ghaib ya. Ana saya, yaitu isim dhamir. Tolibun, ini isim dhohir ya, saya seorang siswa. Nah ini khobarnya itu dari isim, maka harus nakiroh ya, nakiroh, tidak memakai alif lam. Tolibun seperti ini ya, nakiroh. Nah jadi kalau khobarnya dari isim maka harus nakiroh ya, tidak boleh ma'rifat. Ana tolibun. Nah tidak boleh khobar itu seperti ini, ana at-tolibu, itu salah ya. Kemudian atau anak tolibin. Nah ini walaupun nakiroh tapi dibacanya tidak ropa, anak tolibin, itu juga salah. Kemudian yang ketiga, khobar harus alur dengan mubtada dari sisi jenis mudzakkar dan muannas dan jumlah atau mufrad muannas jamak. Contoh, al ustadzatu ta'lamu lughatal arabiyyah. Ibu guru mengajar bahasa Arab. Al ustadzatu sebagai mubtada, ta'lamu khobar mubtada. Nah, ini harus sesuai. Yang pertama dari jenis mudzakkar. Al ustadzatu khobarnya muannas. Nah, maka al ustadzatu mubtadanya muannas, ta'lamu khobarnya juga harus muannas. Kemudian jumlahnya ini satu ya. Al ustadzatu ya, itu mufradah satu, maka harus ta'lamu. Kalau al ustadzatani misalkan ustadznya dua, berarti kan ta'lamani, itu kan harus sesuai ya. Jadi tidak boleh al ustadzatu ya'lamu, tidak boleh ya, itu sesuai antara mudzakkar dan muannasnya. Al ustadzatu ta'lamu lughatal arabiyyah. Kemudian contoh lagi, at-thalibu yartadi gitu kan. At-thalibu mudzakkar, maka mubtadanya ini at-thalibu mudzakkar yartadi, khobarnya juga harus mudzakkar. Tidak boleh at-thalibu yartadi atau at-thalibu yartaduna, itu juga tidak boleh, tidak sesuai ya antara antara mubtada dan khobarnya. Atau contoh lagi, at-tullabu ya, jamak nih, jumlah dari segi jumlah banyak, at-tullabu yaqra'una darsa.
para siswa sedang membaca pelajaran. Nah, itu penjelasan tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa like, klik, share ya. Jangan lupa share, subscribe, dan like. Sekian dulu untuk video pelajaran kali ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.